Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala khairil bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada, alhamdulillah pada saat ini, kesempatan yang sangat mulia ini, kita masih diberikan sempat dan sehat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi usia kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi ilmu kita, dan khususnya bangsa kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan suci Ramadan, ada dua hal yang perlu kita maksimalkan dalam beribadah. Pertama, ibadah yang wajib, yaitu puasa. Kita wajib melaksanakan puasa, tetapi bagaimana puasa kita itu lebih optimal, berkualitas. Artinya kita betul-betul melaksanakan puasa, dan saat berpuasa kita menghindari perkara-perkara yang bisa menjadikan puasa kita itu ternoda, seperti kita sering membincangkan keburukan orang. Memang itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi keistimewaan puasa kita. Mungkin di antara kita ada yang maksiat mata, maksiat telinga, dan itu kita tidak bisa menghindar dari itu semua. Tapi kalau kita berusaha sekuat tenaga, maka puasa kita maksimal. Nah, saat kita berpuasa, hendaknya kita betul-betul atau berusaha sekuat tenaga menghindari perkara-perkara tersebut. Sebab kalau kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya atas dasar iman dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Landasannya adalah iman, wahtisaban, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain puasa itu ada ibadah-ibadah yang menunjang puasa kita. Seperti apa contohnya? Yaitu ibadah yang saya sebut dengan ibadah muta'addiyah. Nah, apa itu ibadah muta'addiyah? Ibadah yang kita lakukan tetapi orang lain yang merasakan bahagia dan senang dan gembira. Apa itu? Sedekah, infak, zakat, berbagi buka puasa atau berbagi takjil. Di bulan suci Ramadan ini momentum untuk berbagi sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan, mencontohkan, bahkan mengapresiasi orang yang berbagi kepada orang yang sedang berpuasa, entah itu di jalan, entah itu di masjid, musola, di mana saja berada. Itu orang yang berbagi pahalanya itu sama persis dengan orang yang berpuasa. Nah, dari sinilah kemudian orang berbondong-bondong untuk berbagi kepada orang lain. Nah, ibadah yang seperti ini disebut dengan ibadah muta'addiyah. Kita yang bekerja keras mulai pagi sampai sore, bahkan pulang malam, tapi orang lain yang merasakan nikmatnya. Itulah namanya ibadah muta'addiyah. Nah, sebenarnya ibadah yang sifatnya muta'addiyah ini itu yang merasakan kenikmatan orang lain
kita yang sengsara. Tetapi kalau kita maknai secara hakiki, itu sebenarnya orang yang sudah mau berbagi itu ada kepuasan, namanya kepuasan rohani. Begitu dia bisa berbagi, dia itu merasakan kenyamanan, kedamaian karena merasa bahwa Allah menyapanya, dan sehingga berbagi kepada orang lain. Karena apa? Dia sudah merasakan kenyamanan batiniah. Nah, ini ibadah yang sifatnya muta'addiyah ini itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Nah, khusus di bulan suci Ramadan ini pahalanya itu berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Tentu saja tidak semua orang bisa, karena membutuhkan nyali, membutuhkan mental. Ya, mental apa? Mental berbagi. Sebab kalau punya mental menerima, itu kalaupun duitnya banyak, tapi berpikirnya bagaimana dia itu bisa mendapat. Tapi kalau mentalnya berbagi, walaupun dia itu tidak kaya, walaupun dia itu tidak banyak harta, tapi berpikir bagaimana bisa menyenangkan orang lain. Ini yang saya sebut dengan mental berbagi, bukan mental menerima. Nah, bulan suci Ramadan itu perlu kita bangun untuk menjadi mental berbagi, bukan mental menerima. Sehingga kalau kita melihat masjid, kita berpikir begini, apa yang kira-kira bisa kita berikan untuk orang-orang yang tinggal di masjid, untuk orang yang sedang berbuka puasa, kepada orang yang sedang tadarusan, kepada orang yang sedang tarawih, kepada orang yang sedang iktikaf. Itu berpikir bagaimana saya bisa berbagi walaupun sedikit, yang penting mentalnya itu berbagi. Nah, mental berbagi ini telah diwariskan, telah disabdakan, dan juga telah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Nabi berhasil menanamkan atau membangun mental berbagi kepada para sahabat, sehingga para sahabat itu kalau bulan suci Ramadan itu berlomba-lomba apa yang saya berikan kepada yang lain. Nah, itu kalau sudah mental ini sudah masuk, melekat, dan sudah menyatu pada diri kita, itu kita berpikirnya itu bagaimana bisa memberi, bukan bagaimana mendapat. Nah, inilah yang harus kita bangun di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bagi orang kaya mungkin dia itu kewajiban mengeluarkan zakat, ya, zakat malnya, zakat profesinya. Kesempatan bagi orang-orang yang mampu untuk berbagi kepada orang lain. Nah, para pemirsa, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ibadah muta'addiyah ini pahalanya sangat besar. Cuma ada potensi riya. Ya. Biasa kalau ada potensi pahala besar itu potensi riyanya itu ada. Sebab kalau kita berbagi, bawaannya itu ingin dipuji. Ya, bawaannya itu ingin dipuji. Nah, kita kesampingkan. Ya, kita kesampingkan ingin mendapat pujian. Nah, ada sebuah penjelasan para ulama. Kalau kita bisa berbagi kepada orang lain, baik itu sedekah, baik itu infak, baik itu zakat, pertama kali yang harus kita bangun adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan bisa berbagi. Berarti kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Terima kasih ya Allah, Kau jadikan aku orang yang bisa berbagi kepada orang lain, dan ini adalah anugerah dari Engkau. Itu yang harus kita bangun. Yang kedua, jangan sampai terlintas dalam pikiran kita, benak kita, ketika kita bisa berbagi kepada orang lain, kita berpikir begini, kasihan ya dia miskin, kasihan ya dia itu tidak punya. Sehingga ketika kita berbagi, seolah-olah kita itu lebih hebat dari dia. Karena apa? Karena kita merasa lebih punya dari mereka, sehingga kita berbagi. Berarti memandang orang tersebut lebih rendah dari kita, dan itu bahaya pada keimanan kita. Yang ketiga,
Ya. Jangan sampai kita berbagi karena ingin mendapatkan pujian, dan ini sangat buruk. Sangat buruk. Atau yang lebih populer itu bahasanya kompensasi. Saya berbagi ini, saya kira-kira dapat apa? Atau kamu bisa apa kepada saya? Dan itu sangat buruk. Ya, kalau kita berbagi, ya jangan pernah berpikir saya berbagi hari ini misalkan 100.000. Kira-kira saya mendapatkan balasan berapa? Itu sangat buruk. Karena apa? Setiap ibadah yang kita lakukan itu nilainya itu apa? Nilainya itu adalah ingin mendapatkan balasan. Maka kadang dibalas dengan pujian itu mereka sudah bahagia. Tetapi yang perlu kita bangun adalah ketika kita berbagi kepada orang, maka tanamkanlah rasa bahagia. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan aku bisa berbagi, dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang harus kita maksimalkan di bulan suci Ramadan, sehingga apapun yang kita berikan, baik itu buka puasa, baik itu infak, sedekah, itu akhirnya menambah derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang munfikin, orang-orang yang senantiasa berbagi semata-mata karena Allah, tidak berharap mendapat pujian, dan juga tidak memandang orang lain miskin atau lebih miskin daripada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.